Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk tuh web hari ini Waalaikumsalam kita warahmatullahi wabarakatuh. kita tunggu sebentar lagi ya biar banyak yang join dulu. Mungkin 5 menit lagi akan saya mulai. Baik, sambil menunggu yang lain join, saya mulai saja ya. Saya mulai share screen. Sudah terlihat PPT saya? Sudah, Ibu. Oh iya. Baik, saya mulai saja ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada pagi hari ini kita akan melakukan tutorial webinar 3 ya yang kita eh, akan bahas, yaitu tugas 3 yang ada pada sesi 7. Nah, untuk pembahasan yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yang pertama yaitu perencanaan dan pengendalian kualitas. Lalu yang kedua, manajemen supply chain dan persediaan. Lalu yang ketiga, peramalan permintaan. Lalu yang terakhir, perencanaan agregat produksi. Nah, ini kita bahas yang pertama dulu ya, yaitu perencanaan dan pengendalian kualitas. Nah, di sini nanti kita akan bahas yang pertama terkait dengan standar kualitas produk dan jasa, lalu metode pengendalian kualitas, lalu yang terakhir cara menjaga kualitas sepanjang proses produksi atau pelayanan.
Nah, pengertian dari standar kualitas itu sendiri merupakan ukuran atau ketentuan yang digunakan perusahaan untuk memastikan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan sudah sesuai dengan spesifikasi dan harapan pelanggan. Nah, di sini ada pendekatan menurut David Garvin. Jadi standar kualitas itu dibagi menjadi beberapa dimensi. Nah, yang pertama ini untuk dimensi kualitas produk. Jadi yang pertama ada kinerja, lalu ada fitur, keandalan, kesesuaian, lalu ada ketahanan, lalu ada kemampuan pelayanan, lalu estetika, dan yang terakhir kualitas yang dirasakan. Nah, kalau yang jasa itu ada 5. Yang pertama ada reliability, keandalan, lalu ada jaminan, bukti fisik, empati, dan daya tanggap. Nah, lalu kalau untuk jenis-jenis standar kualitas, ini ada beberapa. Jadi, ini yang saya terapkan untuk leuken konveksi ya. Jadi yang pertama ada standar kualitas bahan baku. Jadi standar ini itu berkaitan dengan mutu bahan baku yang digunakan. Jadi harus sesuai dengan spesifikasi perusahaan. Jadi kalau untuk Leo konveksi itu spesifik pertama untuk kualitas bahan baku, yaitu yang pertama kainnya dipastikan tidak ada yang cacat, tidak ada yang berlubang atau rusak. Lalu warna kainnya juga mungkin nggak ada yang bergaris gitu ya. Lalu sesuai dengan pesanan customernya. Lalu kualitas kainnya harus grade A atau mungkin tidak mudah berbulu dan kualitasnya bagus gitu ya meskipun dipakai berulang dan dicuci berulang gitu. Lalu selanjutnya ada standar kualitas proses produksi. Itu digunakan untuk memastikan bahwa dalam prosesnya itu sudah berjalan sesuai dengan prosedurnya dan menghasilkan produk yang konsisten gitu. Jadi di sini biasanya itu contohnya ada SOP produksi, lalu ada ketepatan proses jahit, ada pengawasan proses kerjanya juga, dan ketepatan waktu produksinya. Jadi harus selesainya harus tepat pada waktu yang sudah ditentukan gitu. Lalu di sini ada juga standar kualitas produk akhir. Nah, ini biasanya itu QC terakhir ya, saat baju atau jahitan tersebut itu sudah selesai. Jadi sebelum di packing dan diserahkan kepada pelanggan, itu kita pastikan lagi bahwa jahitannya itu rapi, kuat gitu. Lalu ada eh, ukuran produknya juga sudah sesuai, bebas dari cacat, baik itu jahitannya maupun kualitas bahannya. Kita pastikan lagi gitu ya. Lalu kita kemas secara rapi gitu. Nah, lalu ada lagi standar kualitas pelayanan. Jadi berkaitan dengan pelayanan kita kepada pelanggan saat kita memberikan produk kita atau hasil dari yang sudah kita kerjakan tadi itu. Nah, dengan cara memberikan pelayanan yang ramah dan responsif, lalu ketepatan waktu pelayanan, ada kecepatan menangani keluhan, misal ada konsumen komplain, kita juga harus melayaninya dengan baik ya, dan ada kita kasih solusi gitu. Lalu ada kemudahan komunikasi dengan konsumen. Lalu ada standar keamanan dan kebersihan. Jadi memastikan bahwa di area produksi itu areanya selalu bersih, lalu produknya juga aman digunakan konsumen dan karyawan juga bisa saling menjaga gitu ya kebersihan dari alat kerjanya, baik itu mesin jahit, mesin obras, lalu meja potong, kita usahakan biar bersih dan rapi. Jadi semisal mau motong juga nggak ada kain-kain yang bekas potongan yang lama itu berserakan gitu. Intinya biar memudahkan proses produksinya gitu. Lalu yang terakhir ada standar ketepatan waktu. Jadi terkait dengan kemampuan perusahaan itu menyelesaikan pesanan sesuai dengan targetnya. Jadi bisa dikirim sesuai jadwal yang sudah disepakati bersama dan tidak terjadi keterlambatan produksi gitu. Nah, ini untuk Leo konveksi penerapannya seperti ini. Jadi untuk beberapa eh, bisnis yang lain mungkin nanti bisa disesuaikan saja. Jadi sebenarnya standar itu macam-macam ya. Jadi ada yang pakai standar SNI, ada
ISO juga. Jadi nanti disesuaikan saja sesuai dengan bisnis yang kalian simulasikan gitu. Lalu selanjutnya itu ada pengendalian mutu. Nah, pengendalian mutu itu merupakan proses yang terstruktur yang bertujuan untuk memastikan bahwa produk dan jasa yang dihasilkan itu sudah memenuhi standar kualitasnya. Jadi ini kayak eh, cara gimana biar kualitas itu bisa sesuai dengan yang diharapkan, yang sesuai dengan yang distandarkan oleh perusahaannya gitu. Jadi itu bagaimana cara kita untuk eh, bisa memberikan kualitas yang terbaik tersebut gitu. Jadi tujuannya untuk menjamin kesesuaian produk dan jasa dan mencegah terjadinya cacat produk sejak awal. Di tahap awal itu sudah kita pastikan biar tidak ada eh, cacat cacat bahan baku misalnya sebelum produksi gitu. Lalu meminimalkan resiko dan keluhan pelanggan, meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat daya saing organisasi dengan menciptakan konsistensi mutu dan kepuasan pelanggan. Nah, di sini itu ada macam-macam ya metode pengendalian mutu. Ini saya gabungkan dari modul UT juga sama ada nanti buku terkait dengan kualitas nanti akan saya kirimkan di WA ya. Jadi ini ada yang pertama itu terkait dengan quality function development dan house of quality. Jadi ini merupakan alat perencanaan yang digunakan untuk menerjemahkan ekspektasi pelanggan atau keinginan pasar itu kemudian biasanya itu dilakukan pada saat riset pasar gitu ya. Jadi misalnya kalau di Leo Konveksi kita melakukan riset. Nah, ternyata pelanggan itu maunya itu baju yang nyaman dipakai, lalu jahitannya kuat. Jadi dicuci beberapa kali itu enggak mudah brodol gitu ya jahitannya, lalu tidak nerawang dan harga bersahabat, misalnya gini ya. Jadi Leo Konveksi harus bisa membaca gitu. Jadi dari riset tersebut itu berarti Leo Konveksi harus memakai bahan yang kualitasnya bagus, yang dingin dipakai, berarti kan kain katun misalnya. Lalu jahitannya biar kuat, maka jaraknya jarak jahitannya itu harus setelannya dibuat kecil biar kuat gitu. Lalu bahannya harus menggunakan bahan bahan yang premium tapi tetap bisa kita memberikan harga yang apa ya yang terjangkau lah gitu untuk pelanggan kita. Lalu selanjutnya ada FMEA yaitu mengidentifikasi kemungkinan cacat atau kegagalan dan dampaknya belum terjadi gitu. Jadi untuk mengantisipasi dulu biar tidak ada terjadi cacat saat produksi. Jadi yang contohnya itu misal ada ukuran yang meleset atau jahitannya lepas atau kainnya luntur, resleting macet. Nah, ini harus kita antisipasi di awal sebelum produksi itu dilakukan gitu ya. Jadi memastikan ukuran dari bajunya itu sudah sesuai sebelum kita motong gitu. Lalu setting dari mesin jahitnya juga harus kita samakan biar hasilnya juga sama gitu dan konsisten gitu. Lalu kita lakukan uji coba sampel. Nah, biasanya kain itu untuk yang warna-warna pekat itu biasanya itu rawan luntur. Jadi sebelum kita produksi massal, jadi kita harus coba untuk apa ya kita uji coba, misal bikin satu baju dulu atau bahannya kita coba cuci dulu. Kalau kiranya aman, nah kita lanjut untuk produksi gitu. Dan kita harus juga survei ya bahan-bahan yang sekiranya kualitasnya bagus gitu. Misalnya resleting, ya kain, lalu benang gitu. Lalu selanjutnya ada pengendalian kualitas bahan baku. Jadi di sini itu eh, memastikan bahwa kualitas produksi itu memenuhi standar sebelum memasuki proses pengolahan. Jadi bahan bakunya diperhatikan dulu sebelum proses jahit ya. Misalnya ini memeriksa kualitas kain sebelum dijahit, lalu mengecek warna tadi itu, lalu memastikan kualitasnya itu baik
atau dilihat dulu apa ada, biasanya kain itu ada yang bergaris gitu ya. Nah, itu kita pastikan kain yang bergaris itu tidak kita produksi ya. Atau misal kalau diproduksi kita sendirikan untuk dijadikan misalnya barang reject dan dijual dengan harga murah misalnya gitu. Nanti kita konsultasikan ke pelanggan kita juga gitu. Lalu menilai kinerja pemasok. Jadi dari beberapa apa ya, misal kita udah memesan beberapa kali, nah itu kita seleksi gitu. Misalnya produsen ini memberikan kain ini konsisten nggak kualitasnya? Atau mungkin kalau kita minta grade A, yang pertama dikirim grade A, lalu selanjutnya diselang-seling gitu. Nah itu kita harus seleksi juga biar hasil dari produk kita itu hasilnya bisa konsisten gitu ya, kualitasnya itu bisa konsisten terus gitu. Nah, kalau yang tadi kan standar kualitas ya. Nah, kalau ini kan pengendalian. Jadi itu pengendalian mutu ini prosesnya gimana biar standar kualitas itu bisa tercapai gitu. Jadi di sini ada kualitas bahan baku, pengendalian kualitas bahan baku, lalu ada pengendalian mutu proses produksi. Nah, harapannya juga agar standar tersebut itu bisa tercapai gitu dalam bisnis. Nah, kalau untuk yang pengendalian proses produksi ini itu memastikan bahwa proses produksi berjalan sesuai dengan prosedur dan menghasilkan produk yang konsisten. Jadi dipastikan dari awal produksinya sampai baju itu jadi gitu ya. Jadi contoh penerapannya yaitu bagian produksi harus melakukan pengecekan hasil jahitan pada setiap tahapnya. Jadi misalnya di tahap potong kain gitu ya, kita temui ada kain yang bergaris gitu. Nah, itu juga harus kita eh, ya kita putuskan itu tetap diproduksi atau tidak gitu. Misalnya diproduksi ya kita sisihkan untuk selanjutnya dijadikan bahan reject gitu kan. Jadi dijual dengan harga miring atau eh enggak diproduksi. Jadi kita potong saja dan menggunakan bahan 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 lainnya atau bahan mungkin gulungan sebelahnya eh, untuk memastikan bahwa kualitasnya itu tetap bagus gitu. Nah, memastikan ukuran baju dan monitoring penggunaan mesin. Nah, dalam prakteknya itu bisa menggunakan beberapa metode. Jadi untuk pengendalian mutu proses produksi ini itu ada beberapa metode. Jadi ada SPC, ada Taguchi, Pokayoke, dan Total Productive Maintenance. Jadi ini nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya ya. Nah, selanjutnya ada pengendalian mutu produk akhir. Nah, ini QC terakhir sebelum produk dikirimkan ke customer gitu. Nah, penerapannya produk pakaian itu diperiksa kembali sebelum dikemas, lalu melakukan pengecekan, misal pengecekan apakah ada benang yang tersisa, lalu kerapian jahitan dan kesesuaian ukuran gitu. Nah, pada Leo konveksi, kualitas tuh bagaimana sih menjaganya dalam sepanjang produksinya. Jadi, kualitas itu perlu dijaga secara konsisten ya, untuk menghasilkan produk yang sesuai standar gitu. Nah, menurut Total Quality Management, kualitas bukan hanya menjadi tanggung jawab dari bagian QC saja, tetapi juga bagian melibatkan semua bagian yang ada pada perusahaan tersebut. Jadi bukan hanya QC saja, tetapi juga dari misal kalau di Leo Konveksi itu mulai dari tukang potong, pattern maker, lalu sampai nanti produk tersebut itu jadi gitu. Itu harus bertanggung jawab semua gitu. Jadi untuk menghasilkan produk yang benar-benar kualitasnya bagus gitu. Nah, ini merupakan metode pengendalian mutu proses produksi yang tadi sudah saya sampaikan ada empat tadi ya. Nah, itu penerapannya di sini di poin terakhir di tugas 3 itu yang poin kualitas tapi yang poin yang terakhir gitu. Nah, ini ada
statistical process control, yaitu teknik pengendalian kualitas yang menggunakan data statistik untuk memantau proses produksi agar tetap stabil dan mengurangi cacat produk. Jadi, yaitu melakukan pengecekan ukuran dan apa ini ya? Seperti memastikan untuk ukuran lebar dada atau panjang bajunya itu tuh sudah sesuai biar tidak menghasilkan banyak produk cacat gitu atau salah produksi. Lalu yang kedua itu ada Taguchi. Ini merupakan metode untuk menciptakan desain produk yang tangguh terhadap gangguan. Jadi, Leo Konveksi itu memilih standar, misalnya untuk pola jahitannya itu sudah ada SOP-nya gitu ya. Misal untuk baju itu eh, jarak jahitannya itu dibuat berapa ukurannya di mesin jahit itu misal dibuat 2 atau 3 gitu. Nah itu harus disamaratakan semua. Jadi misal eh, apa namanya mesin jahit yang satu ini tidak bisa kita pakai yang satunya dan itu eh, apa ya itu settingannya itu sama gitu loh meskipun kita pakai mesin jahit yang lain itu tuh settingannya tetap sama gitu. Lalu eh, jenis kainnya juga harus disamakan juga gitu. Jadi meskipun penjahitnya beda atau mesinnya beda itu tetap menghasilkan eh, produk yang konsisten gitu dari segi kualitasnya dan cara produksinya gitu. Lalu yang selanjutnya ada Pokayoke, itu untuk mencegah kesalahan dari manusia. Jadi ada apa ya ini ya pengendalian untuk mencegah human error gitu saat produksi. Jadi biasanya kalau di konveksi itu biasanya yang sering salah itu atau mungkin sering ada keliru itu untuk menentukan baik buruknya kain. Jadi kalau bagian baik itu kan dibuat luarnya ya. Jadi kalau baju itu yang luar itu kan yang bagian bagusnya. Nah, yang dalam itu biasanya yang agak pudar atau kainnya agak warnanya beda, agak kasar gitu. Nah, itu di bagian dalam. Nah, itu biasanya itu kalau kita produksi kain seperti kain kerudung itu biasanya memang untuk membedakannya itu agak sedikit susah gitu ya. Jadi kita harus memastikan lagi eh, dari pinggiran serat kainnya itu mana yang bagian luar, mana yang bagian dalam. Jadi enggak sampai keliru gitu. Jadi kalau keliru kan nanti satu gulung itu satu roll kain itu bisa keliru semua. Jadi kita pastikan eh, mana baiknya, mana yang buruknya. Jadi bisa diberi tanda misalnya. Bagian buruknya itu dikasih tanda bahwa ini bagian buruknya. Jadi untuk proses jahitnya nanti bisa ya bisa sesuai dengan arahan dari tanda itu tadi gitu. Lalu ada total productive maintenance. Jadi ini terkait dengan pemeliharaan mesin. Jadi mesin itu juga harus rutin rutin dibersihkan, rutin diservis, lalu jarum juga harus sering diganti karena itu akan berpengaruh dengan hasil jahitannya gitu. Dari jarum aja misalnya kalau sudah agak tumpul gitu, itu kan kejahitan juga merusak jahitan. Jadi kita harus memastikan bahwa alat kita itu juga mendukung kita untuk bisa memberikan kualitas yang terbaik gitu. Lalu juga terkait dengan pemberian apa kayak Singer Oil gitu ya untuk biar mesinnya itu ndak seret gitu. Jadi biar produksinya bisa berjalan dengan lancar gitu. Lalu yang kedua terkait dengan eh, supply chain management dan persediaan. Jadi di sini nanti ada tiga, tiga poin ya yang akan dibahas sesuai dengan tugasnya. Yang pertama itu komponen rantai pasok, lalu yang kedua strategi pengelolaan persediaan, dan yang terakhir diagram alur rantai pasok dan sistem pengadaan bahan baku. Nah, pengertian dari rantai pasok sendiri itu merupakan rangkaian aktivitas yang berkaitan dengan aliran bahan baku
proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut itu diterima oleh pelanggan. Gitu. Nah, komponennya itu ada supplier, pemasok, lalu ada produksi, distribusi, lalu pelanggan. Nah, ini biasanya juga tiap bisnis juga beda-beda ya. Jadi nanti disesuaikan saja dengan bisnisnya gitu. Nah, ini yang pertama, supplier. Jadi perannya adalah menyediakan bahan baku yang dibutuhkan dalam proses produksi. Nah, di sini supplier dari Leo Konveksi itu ada supplier kain, lalu supplier benang, lalu resleting dan kancing. Lalu misal ada supplier payet juga, misal ada yang pesan kebaya dalam jumlah yang banyak gitu untuk dijual lagi misalnya. Lalu ada supplier kemasan produk, misalnya untuk eh, paper bag-nya atau apa gitu ya. Jadi peran dari supplier ini tuh sangat penting karena kualitas bahan baku akan mempengaruhi kualitas hasil jahitan. Jadi kita juga harus seleksi dalam memilih supplier gitu. Lalu yang kedua itu produksi, yaitu tugasnya mengubah dari bahan baku menjadi produk jadi gitu ya. Jadi prosesnya ya dari pembuatan desain sampai packing produk gitu. Lalu selanjutnya ada distribusi. Jadi penyaluran produk kepada pelanggan. Nah, ini juga masing-masing bisnis pasti beda-beda ya distribusinya. Jadi kalau di Leo Konveksi itu bisa diambil langsung oleh pelanggan. Jadi misalnya ini yang beli misalnya yang pesan baju misalnya pebisnis yang menjual daster misalnya. Jadi ya distribusinya ya dari apa namanya? dari konveksi langsung ke ke bisnis orang yang bisnis daster lah. Misalnya orang ini menjual lagi, nanti kan rantai pasoknya jadi makin panjang sampai ke konsumen akhirnya dan itu nanti disesuaikan saja dengan bisnisnya ya. Jadi pasti akan beda-beda untuk rute distribusinya gitu. Lalu yang keempat ini pelanggan. Nah, ini kalau pelanggan akhirnya Leo Konveksi bisa saja mahasiswa, komunitas, lalu eh, dari sekolah-sekolah gitu, kantor pemerintahan, dan pelaku bisnis fashion yang seperti saya contohkan tadi itu. Nah, di sini ada macam-macam strategi persediaan. Jadi, yang pertama ada pull system, yaitu sistem persediaan itu eh, produksinya dilakukan berdasarkan dengan permintaan pelanggan. Jadi produk itu baru diproduksi ketika ada pesanan. Jadi ini ada kaitannya juga sama tugas yang pertama itu ya, yang make to order, make to stock. Nah, nanti itu ada kaitannya ini. Nah, kalau yang pull system itu permintaan produk-produk baru diproduksi ketika ada pesanan. Berarti kan kaitannya sama yang tugas satu kemarin itu yang menggunakan make to order yang custom ya. Nah, contohnya jasa jahit custom, jasa jahit konveksi ini lalu pembuatan sepatu custom, lalu Gojek, lalu Traveloka dan lain-lain gitu. Nah, yang kedua itu push system, yaitu pendekatan manajemen rantai pasok yang berorientasi pada perkiraan permintaan. Jadi, proses produksi dan distribusi dilakukan berdasarkan prediksi kebutuhan pasar gitu. Jadi, biasanya ini tuh buat produk yang ready stock, make to stock ya, kalau yang di tugas satu kemarin tuh. Nah, contohnya kayak Indofood, lalu ada Unilever, lalu ada Garuda Indonesia. Jadi, untuk memprediksi jadwal penerbangan itu kita harus untuk membuat jadwal penerbangan kita harus memprediksi dulu kira-kira eh, untuk rute ini ada berapa banyak orang yang akan ikut penerbangan itu. Jadi untuk menentukan apa ya eh, tarifnya, lalu berapa kali dalam seminggu rute perjalanan ini itu kan harus di apa ya
harus ada prediksinya terlebih dahulu gitu sesuai dengan kebutuhan pasarnya. Dan juga untuk penayangan di bioskop misalnya. Jadi untuk menentukan misalnya film ini tayang dalam seminggu itu berapa kali. Nah, itu kan kita juga harus ada riset pasarnya gitu untuk memprediksi dan untuk menentukan jadwal dari penayangan film tersebut gitu. Lalu ada continuous review system, yaitu persediaan itu dipantau secara terus-menerus. Jadi ketika stoknya itu sudah mencapai batas minimum, itu perusahaan akan langsung melakukan pemesanan kembali gitu. Jadi karakteristiknya monitor stok itu dilakukan setiap saat gitu ya. Lalu pemesanan dilakukan ketika stok itu sudah nipis, baru nanti akan pesan lagi. Dan biasanya cocok untuk bahan yang apa nih ya? Kok biasanya ini cocok untuk eh, ini perusahaan seperti Alfamart atau Kimia Farma. Jadi untuk stok-stok barang yang ada di rak itu ya itu dipantau terus tiap harinya. Misal nih kayak produknya misalnya sari roti gitu. Nah, itu kan dipantau terus. Misal eh, dalam 2 hari roti tersebut stoknya udah habis, pasti nanti akan minta untuk dikirimkan lagi gitu. Jadi, tapi misalnya ini rotinya masih banyak, maka perusahaan juga mungkin akan menunda dulu sampai roti tersebut itu habis gitu. Atau kalau misalnya sudah mendekati dengan expired, baru akan ada pengadaan untuk mengisi stok tersebut gitu. Begitu juga dengan apotek ya memantau stok obat secara rutin agar obat yang penting itu tidak sampai kosong gitu stoknya gitu. Terus ada lagi nih Toyota eh, memantau stok komponen kendaraan itu secara real time agar produksinya juga tidak terhambat gitu. Mungkin terkait dengan suku cadang gitu. Kalau stoknya sudah tinggal sedikit baru dipesankan lagi. Jadi tidak sampai kosong gitu stoknya. Lalu yang keempat, periodic review system, yaitu persediaan itu diperiksa dalam periode tertentu, misalnya mingguan atau bulanan. Jadi karakteristiknya pengecekan stok itu dilakukan secara berkala. Lalu pemesanan itu dilakukan sesuai dengan jadwal tertentu, misal seminggu sekali atau 2 minggu sekali gitu. Lah, contohnya itu seperti misalnya toko roti Holland Bakery melakukan pengecekan stok bahan baku seperti tepung, gula, lalu mentega di setiap periode tertentu, misal seminggu sekali atau 2 minggu sekali gitu. Jadi ini eh, di dipantau terus ya untuk stoknya. Nah, selanjutnya, contoh selanjutnya ada Gramedia, misalnya melakukan pemeriksaan stok buku dan alat tulis secara berkala gitu. Nah, ini lebih sederhana ya dibandingkan dengan yang queue system tadi itu. Lalu ada safety stock. Lah, kalau safety stock itu persediaan cadangan yang disimpan perusahaan untuk mengantisipasi ketidakpastian permintaan atau keterlambatan supplier. Nah, contohnya seperti produk Aqua misalnya, menyediakan stok air minum tambahan saat musim panas atau hari-hari besar gitu. Lalu misalnya Indomie menyediakan lebih banyak stok mie kuah misalnya pada musim hujan gitu untuk meningkatkan eh, penjualan mereka gitu. Lalu Indomaret misalnya menyimpan stok cadangan untuk produk-produk pokok menjelang hari raya. Jadi udah nyetok misalnya marjan atau kue-kue kaleng gitu. Mereka akan dari jauh-jauh hari sudah menyiapkan untuk lonjakan permintaan menjelang hari raya gitu. Terus ada lagi just in time. Kalau just in time itu eh, bahan baku itu dibeli atau digunakan mendekati waktu produksi sehingga
persediaan yang disimpan itu sangat sedikit. Jadi tidak nimbun stok barang gitu ya. Jadi meskipun ada tapi tidak banyak. Nah, karakteristiknya biasanya persediaannya itu sedikit, lalu pembelian bahan juga sesuai dengan kebutuhan produksinya, fokus pada efisiensi atau mengurangi penyimpanan dan penumpukan bahan. Nah, ini yang sering pakai ini itu biasanya itu seperti rumah makan. Jadi, untuk bahan-bahan makanan itu disiapkan mendekati waktu pesanan agar kualitasnya tetap terjaga gitu. Jadi, misalnya untuk jualan hari ini ya beli bahannya juga hari ini untuk daging, sayur atau mungkin ayam dan lain-lain. Jadi untuk menjaga kualitasnya agar tetap bagus gitu ya. Lalu ini untuk penerapannya pada Leo konveksi. Jadi kita bisa menggunakan gabungan dari beberapa strategi tadi gitu ya. Jadi kalau di Leo konveksi yang pertama bisa pakai pull system. Jadi eh, produk baru itu dilakukan setelah ada pesanan. Jadi kayak make to order tadi itu yang di tugas satu itu. Sehingga dapat mengurangi resiko penumpukan stok dan biaya penyimpanan barang jadi. Nah, kalau di konveksi kan memang eh, kita nggak nyetok ya, bahkan benang pun kita juga nggak nyetok. Jadi biasanya kalau ada orderan baru kita belikan bahan yang sesuai, lalu benang yang sesuai warnanya, begitu juga dengan resleting dan lain-lain gitu. Nah, jadi nggak sampai nimbun barang gitu ya, barang apa namanya bahan baku gitu. Lalu yang kedua ada safety stock. Jadi ini stok cadangan. Nah, stok cadangan ini biasanya itu digunakan untuk untuk nyetok beberapa bahan yang sekiranya bahan itu tidak peduli warna ya, jadi dan tetap butuh. Jadi seperti contohnya itu kalau di konveksi itu ada kain viselin atau kain keras yang untuk kerah itu. Nah, itu juga kita perlu nyetok juga karena memang akan selalu butuh itu apa kain itu, kain kerasnya itu. Beda kalau sama benang ya. Kalau benang kan untuk warna-warna kalau nggak sesuai dengan yang dipesan customer gitu kan dia nggak kepake. Tapi kalau kain-kain seperti kain keras ini itu biasanya itu akan tetap terpakai gitu. Lalu ada jarum, misalnya jarum jarum untuk mesin jahit dan mesin obras dan juga ada minyak minyak untuk mesinnya gitu. Nah, itu bisa kita menggunakan safety stock untuk beberapa bahan tersebut. Lalu yang ketiga itu ada periodic review system. Jadi di Leo Atelier bisa melakukan pengecekan stok secara berkala eh, untuk mengetahui kebutuhan produksi berikutnya. Jadi kadang untuk membuat baju yang ukurannya beda itu kan kebutuhan kainnya juga beda. Jadi kita juga harus melakukan apa ya namanya pengecekan berkala gitu. Jadi semisal memang kurang atau hitungannya itu meleset ya dari perkiraan awal, kita juga harus segera pesan bahan yang sama lagi gitu untuk segera diproduksi. Lalu yang terakhir ada just in time. Jadi bahan-bahan seperti kain itu biasanya itu dibeli mendekati waktu produksi. Jadi sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Jadi ketika pelanggan tersebut misal tidak bawa bahan ya, jadi kita suruh nyarikan juga. Nah, itu kita akan konsultasi dulu ke pelanggan, mintanya bahan apa, terus grade-nya yang minta yang gimana, misal grade A, lalu warnanya apa. Nah, itu baru nanti kita stokkan barangnya gitu. Jadi mendekati proses produksi. Jadi kita di gudang itu tidak nimbun bahan yang tidak langsung diproduksi gitu. Jadi disesuaikan dengan permintaan pelanggan dulu, baru kita pesankan gitu. Nah, ini ada diagram alur rantai pasok konveksi. Jadi yang pertama dari supplier bahan baku, eh,
Di sini ada supplier kain, benang, resleting, dan lain-lain. Nah, di sini juga ada proses QC dari bahan baku tadi ya. Lalu selanjutnya proses pengadaan dan pembelian bahan. Lalu eh, selanjutnya ada eh, gudang persediaan. Jadi di sini ada metode Vivo dan Livo. Kemarin ada yang tanya ya, yang di diskusi 7, Vivo itu yang bagaimana? Jadi kalau Vivo itu first in, first out. Jadi barang yang datang duluan itu yang keluar duluan gitu. Nah, contohnya seperti misalnya bahan baku untuk pembuatan kue. Jadi barang yang datang duluan itu ya yang akan diproduksi terlebih dahulu karena ada masa expirednya misalnya, atau kalau tepung mungkin nanti keburu rusak. Jadi yang didulukan pasti yang stok yang pertama kita beli dulu, baru eh, baru menggunakan bahan yang kita yang terakhir kita beli gitu. Jadi intinya itu dipakai yang awal beli dulu, bahan yang stoknya sudah lama di gudang dulu itu kita habiskan dulu, baru kita melakukan pengadaan yang baru lagi gitu. Nah, kalau yang LIFO itu bisa jadi eh, produk yang dibeli di akhir itu yang dipakai duluan. Jadi yang tertimbun itu malah tidak terpakai. Ya, contohnya kalau di Leo Konveksi seperti benang tadi. Jadi kalau benang kan, kalau yang sisa-sisa yang kemarin misalnya warnanya tidak sesuai dengan permintaan yang saat ini, ya otomatis yang lama kan tidak dipakai. Jadi kita beli baru langsung dipakai. Jadi itu kan stok baru langsung dipakai gitu. Intinya gitu. Jadi itu perbedaan antara Vivo dan Livo itu seperti itu. Lalu di sini ada proses produksi dari pola sampai finishing, dan di sini juga ada QC produksi seperti yang saya sebutkan tadi ya. Lalu selanjutnya ada quality control produk jadi sebelum di-packing dan didistribusikan kepada pelanggan. Jadi prosesnya habis QC, packing, distribusi, lalu sampai ke pelanggan. Lalu di sini ada sistem pengadaan bahan baku. Nah, tahapannya itu mengecek stok bahan di gudang, lalu menghitung kebutuhan bahan sesuai dengan permintaan pelanggan. Jadi misalnya mau bikin 100 kaos, nah itu kita hitung dulu, kita pastikan ukurannya itu mintanya apa saja, lalu baru kita pesan pesan bahan kainnya gitu. Lalu memilih supplier yang sesuai dengan kualitas dan harga. Dan ini juga ada seleksinya tadi ya. Jadi kita pastikan bahwa supplier kita itu juga konsisten memberikan kualitas bahan yang baik kepada kita gitu. Dan harganya juga sesuai lah sama yang eh, kita promokan ke pelanggan kita gitu. Lalu melakukan pembelian bahan baku, pemeriksaan kualitas bahan saat diterima, ada penyimpanan bahan baku. Penyimpanan bahan baku ini kalau yang di Leo Konveksi tadi ya untuk yang bahan-bahan yang memang eh, apa ya, yang benar-benar butuh gitu ya, seperti benang, mohon maaf, seperti jarum, lalu kain untuk kerah tadi itu, dan minyak misalnya minyak singer misalnya. Lalu yang terakhir bahan digunakan pada proses produksi. Jadi ini tahapan pengadaannya seperti ini. Lalu yang ketiga terakhir terkait dengan peramalan permintaan. Jadi eh, membuat peramalan permintaan untuk 6 bulan ke depan dan asumsi data apa saja yang digunakan gitu. Nah, pengertian dari peramalan atau forecasting itu merupakan proses memperkirakan kondisi atau kebutuhan di masa depan berdasarkan data dan informasi yang tersedia saat ini maupun masa lalu. Yang intinya itu kita membuat peramalan selama 6 bulan ke depan gitu ya, dengan memperhatikan misalnya
eh, peramalan di tahun sebelumnya atau di beberapa bulan sebelumnya. Dan misalnya eh, tren-tren saat ini juga bisa digunakan sebagai peramalan gitu ya, bahan peramalan gitu. Tujuannya digunakan sebagai dasar perencanaan dan penyusunan anggaran perusahaan dengan tujuan untuk mengurangi resiko dan dalam pengambilan keputusan. Intinya untuk mengurangi resiko gitu ya dalam pengambilan keputusan. Nah, asumsinya ini ada beberapa asumsi. Jadi pakai pola permintaan historis yang dianggap masih berlanjut selama 6 bulan ke depan. Lalu tidak terjadi krisis ekonomi. Lalu kapasitas produksi Leo konveksi ini tetap stabil dari bulan ke bulan misalnya. Lalu pelanggan masih tetap melakukan repeat order. Dari pelanggan lama itu masih sering melakukan pembelian berulang ke kita gitu. Lalu permintaan meningkat pada musim-musim tertentu. Nah, ini juga bisa dijadikan sebagai bahan asumsi ya. Jadi misal di awal semester pasti banyak orderan seragam sekolah misalnya. Lalu eh, kalau di sini tuh biasanya itu di SMA itu kalau akhir semester itu ada kelas meeting misalnya. Nah, itu biasanya kebutuhan akan kaos jersey kelas itu meningkat biasanya. Jadi tiap kelas itu biasanya bikin jersey jersey untuk kelas meeting gitu misalnya. Lalu di bulan-bulan wisuda, eh, lalu ada di permintaan di akhir tahun ya, menjelang Natal, dan di saat Lebaran biasanya musim-musim rame-ramenya jahitan itu di situ biasanya. Lalu asumsi lainnya ada harga bahan baku yang relatif stabil. Nah, ini ada beberapa data pendukungnya ya. Ada kualitatif, ada kuantitatif. Lah, kalau kualitatif itu biasanya ada dari pendapat pemilik. Jadi, eh, jadi pemilik itu biasanya itu tahu ya mana momen-momen yang sekiranya orderan tersebut itu rame gitu. Ya, misalnya ya kayak yang tadi itu ya tahun ajaran baru, lalu musim wisuda, lalu dari pemilik juga kita akan mendapatkan informasi terkait promosi yang mereka lakukan gitu. Terus dampaknya terhadap jumlah pelanggan barunya. Nah, selanjutnya kita juga bisa mendapatkan data pendukung dari sales. Jadi, eh, kita meminta pendapat dari tenaga penjual yang berhubungan langsung dengan pelanggan untuk memastikan permintaan pasar. Nah, misalnya kalau kalau di Leo Konveksi misalnya kita bisa tanya ke eh, pe- pembisnis fashion atau orang orang yang jualan misalnya kayak baju daster atau apa yang jahitkan di kita gitu. Nah, kita bisa tanyalah ke ibunya ini, misalnya kira-kira modelnya yang lagi tren saat ini apa ya, bahannya apa gitu. Jadi kita juga bisa kita jadikan acuan juga ya untuk oh berarti nanti pengadaan bahannya itu yang sering yang sering atau yang banyak diminati pelanggan itu yang tipe kayak gini atau yang kualitasnya kayak gini, misal rayon atau apa gitu. Nah, itu kita bisa tahu eh, ki- dari pembisnis yang kerjasama dengan kita, misalnya begitu. Lalu kita juga bisa dapat data pendukung itu dari survei customer. Nah, kita juga bisa, kalau saya itu pernah itu, kalau survei customer di, misalnya di Instagram gitu ya, kita bikin polling aja gitu. Jadi kira-kira kita carilah foto-foto yang ada di Pinterest misalnya, itu 2 foto gitu. Kira-kira orang lebih milih yang atas atau yang bawah. Nah, itu sebenarnya juga salah satu cara untuk apa ya, kita mendapatkan informasi terkait eh,
minat konsumen saat ini terkait dengan pakaian itu bagaimana. Nah, itu juga bisa kita jadikan data pendukung gitu. Atau mungkin kita pakai kuesioner juga bisa, tapi itu kayak terlalu formal gitu ya. Tapi biasanya saya sih yang sering itu di Instagram itu pakai polling gitu aja ya. Jadi kayak buat seru-seruan aja, tapi sebenarnya kita juga nyari informasi dari sana gitu. Lalu ada data pendukung kuantitatif. Nah, ini peramalan menggunakan data angka. Nah, ini saya ada, kalau tidak salah ini saya ada eh, apa namanya jurnalnya ya, nanti nanti saya kirimkan juga. Jadi kalau yang kuantitatif itu ada dua, ada time series dan causal method. Nah, ini yang akan saya jelaskan di sini nanti, yang time series. Jadi yang sesuai dengan Leo konveksi gitu ya. Nah, di sini time series itu analisis data yang berdasarkan waktu. Misalnya harian, mingguan, bulanan, atau tahunan gitu. Jadi metode ini itu melihat pola permintaan dari waktu ke waktu tanpa terlalu memperhatikan faktor luar. Jadi eh, bisa diprediksi sendirilah mungkin dari pemilik, dari ownernya gitu ya. Jadi seperti yang pertama itu tren. Jadi pola kenaikan atau penurunan permintaan dalam jangka panjang. Jadi kita bisa lihat, kita bisa pantau dari pesanan bulan-bulan sebelumnya gitu. Apakah ada kenaikan. Nah, misalnya ini ada kenaikan ya 5-10% karena pelanggannya bertambah dan pelanggan lama juga melakukan repeat order, misalnya begitu. Trennya seperti itu. Lalu yang kedua ada seasonality, yaitu pola musiman yang berulang dalam periode tertentu ya, seperti tadi itu musim wisuda, lebaran atau Natal atau awal semester, akhir semester gitu. Atau mungkin musim rekreasi yang mana orang itu butuh kaos, seragaman kaos gitu. Misal dari SD ini atau dari sekolah ini gitu misalnya. Lah, ada juga cycle. Jadi, naik turunnya permintaan dalam jangka panjang karena kondisi ekonomi atau bisnis. Nah, biasanya dapat kita lihat ya kalau ekonomi bagus, maka orderan custom outfit itu meningkat. Tapi saat ekonomi lesu misalnya itu juga berpengaruh. Jadi orderannya semakin berkurang gitu. Lalu yang terakhir ada randomness, yaitu perubahan permintaan yang tidak terduga. Jadi misalnya kalau tiba-tiba itu eh, konveksi kita misalnya viral di TikTok, lalu apa namanya orderan membludak gitu. Nah, kita juga harus siap untuk itu gitu. Jadi misalnya kita sudah antisipasi nih misalnya kalau memang ada eh, ledakan atau orderan yang membludak gitu. Misalnya kita menggandeng beberapa penjahit yang ada di sekitar lingkungan kita gitu. Jadi di luar dari pegawai kita gitu ya misalnya itu nanti kita bagi gitu. Jadi kita harus memperhatikan itu juga gitu. Lalu misalnya supplier kain itu terlambat atau misalnya stoknya itu di supplier ini itu stok yang kita mau itu kosong. Nah, kita juga harus antisipasi, kita harus juga menggandeng beberapa supplier lain gitu. Jadi misal di sini kosong, kita bisa nyari di yang lain gitu. Jadi kebutuhan untuk bahan baku kita itu tetap tercukupi gitu. Nah, di sini ada tipe-tipe dari time series ya. Ada ini yang hitungannya. Jadi ada naive method, itu merupakan metode forecasting sederhana yang menggunakan nilai permintaan terakhir sebagai prediksi permintaan periode berikutnya. Jadi misalnya kalau di awal semester tahun kemarin itu ada pesanan misalnya baju kelas atau kaos gitu atau jersey gitu ya sebanyak 450 piece. Maka tahun ini itu ya kurang lebih kita harus menyediakan sama 450 misalnya seperti itu. Jadi kita membandingkan atau mempertimbangkan dari tahun sebelumnya itu gimana. Jadi biar mungkin kalau ada kurang atau lebihnya itu
nggak terlalu jauh dari itu gitu, dari perkiraan tahun kemarin gitu. Nah, di sini ada hitungan, yang kedua ada hitungannya ya yang ini. Itu simple moving average, yaitu metode forecasting dengan cara menghitung rata-rata permintaan dari beberapa periode terakhir secara terus-menerus. Jadi, ini cocok digunakan untuk permintaan produk yang relatif stabil. Jadi tidak naik turun secara drastis, tapi permintaannya stabil gitu. Dan tidak memiliki pola yang musiman. Nah, biasanya ini cocok digunakan untuk produk-produk sehari-hari, kebutuhan pokok gitu ya. Misalnya air galon, air mineral, lalu beras, gula, telur, sabun mandi, dan lain-lain gitu. Nah, cara perhitungannya itu misalnya kita ada data pesanan 3 bulan terakhir. Jadi misalnya kita ingin memprediksi untuk bulan April, berarti kita harus menghitung dari bulan Januari, Februari, Maret. Nah, kalau pakai simple moving average itu kita jumlahkan dari Januari, Februari, Maret, terus dibagi dengan jumlah bulannya. Ini kan 3 bulan ya, berarti dibagi 3. Dan hasilnya misalnya 110. Jadi, perkiraan pesanan bulan April kemungkinan itu ada 110 pesanan. Nah, tapi semisal pada realitanya ternyata itu yang terjual itu 130, maka nanti untuk hitungan di bulan selanjutnya itu juga kita ganti. Jadi kita nggak pakai yang perkiraan yang 110 tadi, nggak pakai yang ini ya. Jadi kita pakai yang 130 ini. Jadi misalnya kita ingin menghitung untuk bulan Mei. Berarti kita pakai yang bulan Februari, Maret, April. Nah, Aprilnya ini itu pakai yang 130. Jadi yang benar-benar terjual di bulan April, bukan yang perkiraan. Nah, nanti ketemunya segini gitu. Ini yang simple moving average. Nah, lalu ada yang WMA, yaitu forecasting yang mirip dengan simple moving average, tapi ada data yang paling baru diberi bobot lebih besar karena dianggap lebih mencerminkan kondisi terbaru misalnya. Nah, ini cocok untuk produk-produk yang mengikuti tren. Jadi cepat berubah dan data terbaru itu jauh lebih penting. Misalnya nih, smartphone, lalu ada skincare viral misalnya, lalu ada snack viral gitu. Nah, ini contohnya nih, contoh perhitungannya ada eh, data dari 3 bulan terakhir. Jadi nanti kita kasih bobot. Jadi bobotnya itu totalnya itu harus 1 ya. Jadi bisa pakai 0,5, 0,3, 0,2, pokok totalnya ini harus 1. Nah, ini untuk bobot yang paling besar, yang 0,5 ini, itu dikalikan dengan eh, jumlah pesanan yang paling besar. Jadi yang paling banyak ya, di antara 3 bulan ini kan bulan Maret. Nah, berarti yang paling besar 0,5 ini dikalikan dengan bulan Maret. Lalu paling besar kedua kan yang bulan Februari. Nah, yang 0,3 ini dikalikan dengan 120 ini. Terus yang Januari yang paling rendah itu dikalikan dengan yang presentasinya juga bobotnya juga paling rendah gitu. Nah, nanti dari hasil ini maka kita akan mendapatkan hasil dari prediksi pemesanan bulan April itu sebanyak 126 pesanan. Nah, ini kan masih prediksi lah. Nanti untuk realnya berapa? Nah, itu dijadikan acuan untuk menghitung bulan selanjutnya, bulan Mei gitu. Terus ada juga yang simple exponential shooting, yaitu metode forecasting yang memberi bobot lebih besar pada data terbaru, sehingga lebih cepat menyesuaikan perubahan permintaan. Nah, kalau tadi kan yang dikalikan dengan eh, apa apa tadi itu? Yang ini bobot ini kan itu kan semua bulan ya. Selama 3 bulan itu dikalikan, pokoknya ini bagi totalnya harus 1. Nah, kalau yang ini itu cuma di data terbarunya saja. Jadi permintaan sebelumnya itu ini rumusnya begini. Jadi misalnya kita akan memprediksi untuk peramalan bulan Mei. Bulan Juni, maaf. Bulan Juni. Maka kita akan membutuhkan data-datanya yaitu peramalan bulan Mei, lalu permintaan
atau penjualan realnya bulan Mei dan ada nilai alfa. Nah, ini nilai alfa ini ada ketentuan ya. Kalau saya nurut di jurnal itu pakai 0,2. Nah, di sini jadi hitungannya gini. Jadi forecasting bulan Mei, bulan sebelumnya ya, bulan Mei misal eh, perkiraannya 100. Lalu ditambahkan dengan alfanya 0,2 dan permintaan aktual bulan Mei, produk yang terjual di bulan Mei misalnya itu lebih dari permintaannya, misalnya 120. Nah, berarti 120 ini dikurangi dengan forecastingnya Mei tadi. Jadi eh, penjualan realnya dikurangi dengan eh, perkiraannya. Nah, nanti ketemunya 104 ini misalnya ya. Jadi forecasting untuk bulan Juni itu berarti 104 gitu. Ya, ini memang hitungannya memang agak rumit, tapi dari beberapa hitungan tadi itu yang cocok untuk Leo konveksi itu yang ini gitu. Jadi con- jadi cocok untuk bisnis yang permintaan produknya itu berubah secara bertahap. Jadi lebih responsif terhadap kondisi yang terbaru gitu. Nah, ini misalnya ini data forecasting Leo konveksi tahun 2025-2026. Jadi saya nanti akan membuat perencanaannya kan dari bulan Juni ya. Jadi saya ambil data peramalannya itu dari bulan Juni tahun lalu sampai bulan Mei tahun ini. Jadi setahun gitu. Nah, dari data ini kita lihat ada lonjakan permintaan. Jadi lonjakan permintaan, nah ini di bulan Juli. Nah, ini semester baru. Lalu di bulan November Desember. Nah, persiapan akhir tahun misalnya. Jadi 2 bulan ini untuk persiapan Nataru misalnya. Lalu di awal tahun kemarin, bulan Februari, Maret, nah itu menjelang Lebaran, jadi permintaan untuk eh, jahit konveksinya juga ikut naik ya, karena permintaan untuk Lebaran juga tinggi. Jadi di sini Februari, Maret juga tinggi di sini. Nah, untuk perhitungannya, nah ini saya pakai yang perhitungan yang ini simple exponential shooting. Jadi rumusnya ini, jadi bulan sebelumnya ditambah dengan alfa dikali dengan permintaan aktual bulan sebelumnya dikurangi dengan permintaan bulan sebelumnya gitu. Jadi nanti ketemunya 505. Nah, nanti untuk hitungan selanjutnya juga bisa dikalikan dengan rumus yang ini. Jadi ketemunya seperti ini. Ini ini hanya perkiraan ya. Ini kan forecastingnya. Nah, nanti untuk realnya di bulan Juni misalnya ya bisa jadi berkurang atau bertambah di bulan ini karena kan bulan ini eh, permintaan misalnya stabil. Nah, baru nanti di bulan Julinya misalnya ada kenaikan karena awal semester baru gitu. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan peramalan, baru kita bisa membuat perencanaan agregat produksi. Nah, di sini kita nanti akan bahas terkait dengan rencana agregat produksi, lalu strategi perencanaan agregat, dan yang terakhir tabel rencana produksi bulanan dan analisis kapasitas. Nah, di sini strategi perencanaan itu adalah pendekatan yang digunakan perusahaan untuk menyeimbangkan permintaan pasar. Jadi, biasanya digunakan kita menggunakannya itu 3 sampai 18 bulan ke depan gitu. Jadi pemilihan strategi ini sangat tergantung pada kondisi permintaan, kemampuan perusahaan, serta tujuan efisiensi biaya. Nah, di sini ada strategi perencanaan agregat. Nah, yang pertama itu ada strategi penyesuaian permintaan. Nah, di sini itu fokusnya pada
penyesuaian tingkat produksi agar sesuai dengan fluktuasi permintaan pasar pada setiap periode. Jadi yang artinya perusahaan itu meningkatkan kapasitas produksi ketika permintaannya meningkat dan menurunkan eh, produksinya ketika permintaan turun gitu. Nah, karakteristiknya kapasitas produksi ini sangat fleksibel, penyesuaian volume permintaan menyesuaikan volume permintaan. Lalu yang kedua melibatkan penyesuaian jumlah tenaga kerja, jam kerja, atau penggunaan fasilitas produksi. Dan yang terakhir mengurangi biaya persediaan karena produk tidak diproduksi melebihi kebutuhan gitu. Jadi kalau di Leo Konveksi itu perusahaan itu akan memproduksi lebih banyak pakaian menjelang musim Lebaran misalnya, atau Natal, Tahun Baru, dan awal semester. Dan kemungkinan mengurangi kapasitas produksi pada periode normal. Jadi biasanya kalau habis musim Lebaran gitu ya, misalnya Lebaran kemarin bulan apa ya? Maret ya. Lah, April nanti itu biasanya kan menurun. Nah, itu juga kita juga harus mengikuti itu. Nah, eh, biasanya kalau konveksi itu menjelang misalnya kayak menjelang tahun baru gitu ya, permintaan kan jelas meningkat. Nah, jadi kita memanfaatkan bulan-bulan yang sekiranya orderannya itu tidak terlalu banyak itu untuk mengerjakan atau mencicil eh, orderan untuk bulan-bulan yang rame gitu. Jadi misalnya kalau orderan rame itu misalnya di Lebaran gitu lah ya. Lebaran itu rame. Jadi bulan-bulan sebelumnya, beberapa bulan sebelumnya, itu kan permintaan kan normal tuh. Nah, itu kita manfaatkan untuk sistem pre-order. Jadi pre-order dulu, nanti eh, produk untuk Lebaran itu sudah mulai dikerjakan dari beberapa bulan sebelumnya itu. Jadi biar apa ya? Biar bisa terbagi rata gitulah. Jadi ndak keburu-buru. Misalnya orderan tersebut itu untuk Lebaran tuh banyak. Jadi kita udah bagi-bagi di tiap bulannya di beberapa bulan sebelumnya gitu. Jadi biar tetap imbang lah. Jadi nggak sampai pengerjaannya itu di bulan ini naik drastis, terus bulan selanjutnya turun drastis gitu. Jadi untuk mengantisipasi itu eh, perusahaan itu bisa melakukan promosi ya eh, untuk produksi di musim-musim yang high season itu, tapi dikerjakannya jauh sebelum hari hanya gitu. Nah, itu akan sangat eh, apa ya, akan sangat menguntungkan bagi baik perusahaannya maupun orang yang pesan juga karena eh, untuk bajunya itu kan bisa jadi di sebelum Lebaran misalnya gitu. Jadi bisa lebih sama-sama menguntungkan gitu. Lalu selanjutnya itu ada strategi tingkat produksi tetap atau level production strategy. Jadi strategi ini itu mempertahankan tingkat produksi yang konstan pada setiap periode. Jadi meskipun permintaan pelanggan itu mengalami fluktuasi, eh, misalnya permintaannya lebih tinggi daripada kualitas produksinya, maka perusahaan akan menggunakan persediaan atau akan menerapkan sistem lembur gitu. Nah, contohnya itu seperti di industri otomotif misalnya ya. Jadi menggunakan pendekatan ini untuk menjaga kelancaran produksi sepanjang tahun dengan mengandalkan stok kendaraan untuk memenuhi lonjakan permintaan musiman gitu. Nah, nanti kalian sesuaikan saja kira-kira strategi mana yang cocok untuk bisnis yang kalian simulasikan. Nah, ini selanjutnya ada gabungan dari eh, dua strategi tadi ya. Jadi strategi hibrida di sini namanya. Jadi tujuannya itu untuk meminimalkan kelemahan masing-masing strategi dan memaksimalkan kelebihannya. Jadi perusahaan bisa
memproduksi pada tingkat tertentu yang relatif stabil, namun tetap juga bisa melakukan penyesuaian parsial melalui lembur atau subkontrak gitu. Nah, ini cocok digunakan untuk permintaan yang bersifat dinamis, namun masih memiliki pola tertentu. Lalu, contoh penerapannya biasanya bisa digunakan di perusahaan makanan dan minuman yang menggunakan kapasitas dasar tetap untuk memenuhi permintaan reguler. Jadi, kita bisa menambahkan lembur atau melakukan outsourcing pada musim liburan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan gitu. Nah, di sini ada asumsi kapasitas produksi. Jadi, untuk perhitungannya, yaitu eh, kita perlu tahu berapa jumlah karyawan yang kita punya. Misalnya, kalau di Leo Atelier itu jumlah penjahit tetapnya ada 5 orang. Nah, produktivitas rata-rata, jadi ini sebenarnya tiap produk yang kita kerjakan itu beda ya. Jadi kalau baju per orang itu sehari bisanya 4 baju. Nah, misalnya nih kalau ada orderan kerudung itu bisa lebih dari ini. Jadi kalau kerudung itu biasanya satu orang itu bisa sampai 30 sampai 50 kerudung untuk jahit ini pinggiran-pinggiran kerudung seperti ini. Nah, itu jauh lebih cepat kan. Nah, ini saya nyontohkannya untuk yang orderan baju ya. Jadi, hari kerja efektifnya ada 26 hari per bulannya. Maka kapasitas produksi normalnya itu berarti jumlah penjahitnya atau jumlah eh, karyawannya dikalikan dengan produktivitas rata-ratanya per orang itu berapa dan dikalikan selama 26 hari. Jadi eh, ketemunya 520 pesanan per bulan. Nah, kapasitas maksimal dengan lembur diperkirakan mencapai kurang lebih 620 pesanan per bulan. Nah, ini misal nanti kalau produknya beda lagi, misal kerudung ya. Nah, itu nanti hitungannya juga beda lagi gitu ya. Jadi mungkin lebih dari ini gitu. Nah, ini tabel rencana produksi bulanan. Nah, ini permintaan yang kita susun tadi ya, yang dihitungan forecasting tadi. Lalu ini kapasitas normal tadi ngitungnya yang seperti slide sebelumnya ini. Terus, nah ini kita analisis. Nah, kira-kira kalau bulan Juni ini permintaannya 505, sedangkan kapasitas normalnya kan penjahit kita bisa sampai 520. Nah, berarti ini di sini ini eh, eh, bisa dikatakan bahwa produksinya normal gitu. Nah, ini kalau ini Juli kan ada 545, sedangkan kapasitas normalnya kita cuma bisa 520. Maka ada selisihnya, selisih 25. Jadi di sini mungkin nanti ada lembur ringan, misalnya hari Minggu tetap masuk untuk memenuhi ini tambahan kapasitas ini. Nah, selanjutnya misalnya kalau ini November Desember biasanya ada lonjakan permintaan untuk Natal dan Tahun Baru misalnya. Nah, misalnya ini permintaannya ada 555. Kapasitas kita cuma 520, maka kurangnya kan ada 35 nih. Nah, itu kita bisa melakukan lembur atau pre-order. Nah, kalau seperti ini, kalau mungkin 25, 35 gitu masih bisa ya dilakukan lembur dalam 1 bulan. Misalnya masuk malam atau masuk di hari Minggu misalnya. Itu masih bisa kekejar lah kalau tambahan kapasitasnya 35. Lah, tapi kalau permintaannya itu 610, sedangkan kita cuma bisanya 520. Lah ini kan selisihnya kan banyak ini, 90 kan. Nah ini kalau kita paksakan untuk selesai dalam 1 bulan ya mungkin bisa, tapi kan agak apa ya, nabiak-nabiak, agak apa ya namanya, mungkin terburu-buru gitu. Jadi ini solusinya, jadi kita itu bisa menerima order untuk Desember ini dari beberapa bulan sebelumnya. Misalnya ini September kan kita ini longgar nih, nggak ada tambahan kapasitas kan. Nah, dari September ini kita udah bisa memberikan
promo-promo gitu eh, untuk orderan bulan Desember misalnya. Jadi orderan Desember ini tuh ndak dikerjakan full di Desember aja, tapi bisa dicicil di bulan-bulan sebelumnya gitu. Karena kan di sini kan ada longgar nih di September Oktobernya. Jadi kita bisa pakai sistem pre-order itu gitu. Nah, ini analisis kapasitas produksi. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi lonjakan tertingginya untuk tahun ini bisa di bulan Juli, di awal semester baru, dan juga di Desember gitu. Nah, untuk menanggapi, ya seperti yang saya jelaskan tadi ini, untuk menanggapi hal tersebut bisa melakukan pre-order, lembur, dan lain-lain. Nah, strategi ini dipilih karena lebih fleksibel dan ekonomis dibandingkan dengan misalnya kita menambah tenaga kerja tetap gitu. Nah, ya kalau orderan kita itu tiap bulannya itu pasti naik gitu ya. Nah, kalau ada di fase turun, biasanya habis Lebaran turun gitu kan, itu akan eh, efeknya itu ke kitanya yang rugi gitu. Jadi kita juga harus memperhatikan terkait dengan ini titik BEP kita gitu. Jadi lebih maksimal kalau kita itu ada lembur gitu ya dibandingkan dengan kita menambah tenaga kerja tetap baru gitu. Nah, sekian pemaparan dari saya. Untuk materi ini memang agak banyak ya, jadi banyak istilah-istilah asing gitu, terus strateginya juga lumayan banyak. Jadi nanti untuk pengerjaannya ya harap dikerjakan sesuai dengan perintah soalnya gitu. Dengan acuan mungkin bisa lihat dari PPT saya ini atau nanti saya kasih tambahan modul mohon maaf, tambahan e-book sama jurnal. Jadi ini tadi saya juga menggunakan beberapa apa namanya, beberapa referensi di luar modul UT gitu ya. Eh, Baik, apabila ada pertanyaan silahkan. Monggo kalau ada yang ingin ditanyakan. Sambil saya bentar, saya stop sharing dulu. Monggo yang mau bertanya. Untuk absensinya saya taruh di chat ya. Monggo yang mau bertanya. Sama saya izin nanti mau screenshot, jadi silakan on cam sebentar. Boleh on cam sebentar ya, untuk saya screenshot.
lain mungkin. Bentar, bentar ya. Di slide yang pertama dulu. Yang kedua. Baik, sudah. Oh, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan eh, tugas 3 ya. Karena memang untuk tugas 3 ini jauh lebih banyak dan jauh lebih berat menurut saya dibandingkan di tugas-tugas sebelumnya. Jadi silakan kalau yang ingin bertanya. Untuk tugas 3 ini pengumpulan terakhirnya tanggal 8 Juni jam 3 sore. 8 ya hari Senin, Senin depan berarti. Masih ada waktu 1 minggu ke depan untuk bisa memaksimalkan ya. Kalau bisa bisa terjawab semua karena memang ada penilaian per poinnya gitu. Kalau kemarin ada yang ngerjakan cuma sampai tengah saja. Jadi yang bagian apa ya kemarin tuh poin terakhirnya ndak dikerjakan. Nah, itu juga akan mempengaruhi penilaian gitu. Karena kan di eh, apa namanya ini yang berpraktek ini kan memang penilaiannya hanya di tugas ya. Kalau di diskusinya kan ndak ada. Jadi mohon untuk dikerjakan semaksimal mungkin gitu.
Baik, jika tidak ada pertanyaan, mungkin bisa saya akhiri dulu untuk sesi web 3 pada pagi hari ini. Eh, saya juga mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan selama eh, pelaksanaan web ya dari web 1 sampai web 3 ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua dan eh, sukses untuk semuanya gitu ya. Bagi yang bekerja juga semoga lancar terus kuliahnya, sekolahnya gitu, apa kerjanya gitu ya. Baik, sekian eh, web 3 pada hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Makasih ya, Ya, Bu. sama-sama. Izin keluar, Bu. Ya.